kasih. Lintas Denpasar Siang. Dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 RRI Denpasar Kanal Inspirasi melalui FM 88,8, 99,5 dan 100,9. Lintas Denpasar Siang pendengar, edisi hari ini Kamis 19 Agustus 2021. Saya Natalia Meka masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan kami hadir dalam sesi dialog Ibu Ninengah Budawati. Selamat siang Om Swastiastu Bu Budawati. Selamat siang Bu Natali. Ingge, ketemu di udara ya Bu ya? Ingge. Nanti kalau sudah nggak pandemi kita boleh ketemu langsung. Siap. Iya, Bu Budawati ini Direktur LBH Bali Women Crisis Center. Terima kasih sudah bergabung di line telepon Bu Buda. Terima kasih Ingge. juga sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk bergabung. Baik, dan satunya lagi narasumber saya ada Ibu Enji. Enji ini belakangnya saya nggak berani ngomong dulu nih, takut salah. Bu Enji, selamat siang. Halo. Halo. Iya, selamat siang Bu Enji. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik Bu Enji. Bu Enji, ini belakang ini saya ngomongnya apa nih? Enji Mazer atau? Enji Mazer ya, saya dari Konjen Amerika Serikat ya, di Surabaya ya. Iya betul, Public Affairs Officer Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang saat ini bertempat di Surabaya begitu ya Bu ya? Ya. Oke, Ibu Bu Budawati dan Bu Enji, siang ini kita membahas tentang hukum, bagaimana perluasan akses bantuan hukum dan juga pemberdayaan masyarakat melalui paralegal. Kita tahu bahwa peningkatan kualitas bantuan hukum ini bisa dikatakan masih terbatas begitu ya Bu Buda dan juga Bu Enji, apalagi untuk kaum perempuan ini masih ibaratnya masih PR kita bersama lah, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum ini bisa menjangkau juga masyarakat di yang terpinggirkan begitu. Saya ke Bu Buda dulu ya Bu Enji ya, nanti kita akan ke Bu Enji deh setelah itu. Bu Enji ini jauh banget lagi di Surabaya soalnya Bu ya. tapi kita bisa berkomunikasi melalui line telepon. Oke, saya ke Bu Buda. Bu, ini yang menjadi latar belakang perluasan akses bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat ini seperti apa Bu? Bisa dijelaskan dulu di awal. Baik Bu Natali, terima kasih. Izinkan saya dulu menyapa Bu Enji. Bu Enji, selamat siang. Selamat siang Bu Buda. Iya, masa pandemi mohon maaf hanya bisa bertemu di udara ya. Oh iya. Oke, baik. Sebenarnya memang yang melatar belakangi mengapa kemudian kita mengembangkan program pemberdayaan di isu paralegal, karena memang kita tahu, jadi kalau kita lihat dari SDM-nya LBH Bali Women Crisis Center yang hanya kemudian memiliki beberapa begitu pengacara yang bisa bergabung untuk memberikan terutama masyarakat yang memerlukan begitu bantuan hukum ya. Memerlukan bantuan hukum di bawah garis kemiskinan begitu. Jadi tidak sebanding dengan kasus-kasus yang tersebar di seluruh Bali. Maka itu adalah kita hanya mampu mengembangkan program paralegal di isu penguatan kapasitas mereka, memberikan training, pemberdayaan ekonomi kreatif, untuk di mana kemudian paralegal adalah basis kami terdepan, garda terdepan dalam mekanisme kami pendampingan kasus, karena beliau-beliau yang ada di tataran akar rumput, di tengah-tengah masyarakat, yang nantinya kemudian melakukan penjangkauan awal untuk para korban, mengidentifikasi persoalan yang ada, kemudian mereferlah kasus-kasus tersebut ke LBH Bali Women Crisis Center. Sebenarnya itulah yang menjadi cikal bakal kami mengembangkan teman-teman, penguatan teman-teman paralegal begitu Ibu Natali. Oke, kalau boleh disampaikan juga Bu, kasus-kasus seperti apa yang biasanya sampai ke LBH Bali Women Crisis Center ini Bu? Iya, Bali Women Crisis Center punya visi misi di dalam mekanisme
melakukan penanganan kasus kekerasan berbasis perempuan dan anak. Baik. Kita fokus begitu. Lebih ke sana ya Bu ya? Iya, lebih pada perempuan dan anak saja. Kemudian memang kekerasan psikis maupun fisik, juga ada kekerasan berbasis ekonomi seperti itu, bahkan yang mencuat saat ini memang di Bali, begitu kekerasan seksual juga yang kita tangani, yang paling memang sangat menyita perhatian masyarakat di Bali terkait dengan adanya pelaku kekerasan seksual baru-baru ini dan sudah diputuskan di tingkat pengadilan negeri Denpasar itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum tokoh spiritual di Bali, yaitu seorang Prando begitu. Iya, betul. Oke. Berarti ada latar belakang yang membuat bahwa LBH Bali Women Crisis Center ini didirikan begitu ya Bu ya, lebih konsennya ke kasus perempuan dan anak. Apakah memang selama ini dianggap bahwa kasus-kasus yang terjadi, kasus kekerasan terutama yang terjadi pada perempuan dan anak ini tidak terselesaikan dengan baik atau lebih banyak dipetieskan begitu atau seperti apa Bu Buda? Sebenarnya selama ini sih kita bisa juga melihat dan setiap kasus yang masuk ke LBH Bali Women Crisis sebenarnya sih teman-teman sudah mengupayakan sebaik mungkin menangani sebaik mungkin. Cuma memang yang terdampak di Bali yang paling kentara sekali adalah bagaimana kemudian korban sebenarnya belum berani bersuara pada kali. Nggak berani speak up ya. Belum berani mengambil sikap begitu tegas. Kemudian juga terjadi pembungkaman, ketidakberanian berbicara. Itulah kemudian tugas-tugas penting dari LBH Bali Women Crisis Center melakukan upaya-upaya tindakan preventif itu pencegahan. Maka itu kan tidak sebatas kita melakukan penanganan kasusnya, tapi juga penting melakukan edukasi ke masyarakat. Nah, dalam hal ini memang saya sudah banyak sekali berbicara tadi terkait dengan penguatan paralegal. Terima kasih sekali lagi saya dalam kesempatan ini mengatakan rasa terima kasih yang besar kepada Konsulat Jenderal Amerika Perwakilan Surabaya, terutama Bu Enji yang sudah membantu kami dalam kegiatan program penguatan paralegal di Bali, karena murni memang kegiatan setahun berjalan dari awal bulan tahun 2021 sampai nanti akhir 2021 itu kegiatan paralegal itu murni didanai oleh Konsulat Jenderal Amerika Perwakilan Surabaya. Jadi ini sangat-sangat membantu kerja kami seperti itu. Baik, terima kasih Bu Buda. Ini penjelasan yang cukup komprehensif di awal. Saya ke Bu Enji. Bu Enji, Bu Buda tadi sudah menyampaikan apresiasi dan atensinya terkait bagaimana bantuan dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang ada di Surabaya dengan kegiatan yang ada di LBH Bali Women Crisis Center, bagaimana penguatan paralegal itu. Kenapa sih akhirnya berniat begitu ya Bu Enji untuk bisa membuat perubahan? Dan saat pertama kali bertemu dengan Ibu Buda, saya tahu bahwa Ibu Buda memiliki kekuatan untuk membuat perubahan yang positif ya. Jadi kami sangat senang dan bangga bisa bermitra dengan LBH Bali Women's Crisis Center yang dipimpin oleh Ibu Buda dalam program Speak itu ya. Oke, ini yang melatar belakangi Bu Enji dan teman-teman dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang ada di Surabaya akhirnya memilih Bali Women Crisis Center untuk dibantu begitu ya untuk penguatan paralegal yang ada di Bali, begitu Bu Enji? Ya. Oke, Bu Buda, luar biasa kepercayaan dari Bu Enji dan teman-teman dari Public Affairs Officer Konsulat Jenderal Amerika Serikat membantu teman-teman juga yang ada di LBH Bali Women Crisis Center. Luar biasa ya Bu Buda ya. Iya, sangat berterima kasih dan bersyukur untuk itu. Oke, tadi sempat disinggung sama Bu Enji tentang Speak gitu. Ini Speak ini sebenarnya apa sih Bu Buda? Iya, Speak itu adalah sekolah paralegal anti kekerasan Bu Natali. Sekolah paralegal anti kekerasan. Yang membentuk ini apakah LBH Bali Women Crisis Center atau ada pihak lain Ibu?
Iya, memang LBH Bali WCC yang membentuk. Jadi sebenarnya di tahun 2018 saya bercerita sedikit ya. Oke, boleh silakan. Iya, ini harus diceritakan supaya kita juga tahu begitu ya Bu Buda ya. Akhirnya kemudian Bu Enji berteman baik dengan LBH Bali WCC dan Surabaya begitu. Sebenarnya saya diundang ke Amerika begitu. Oke, kapan itu Bu? Program IPLP waktu itu tahun 2018. Oke, 2018. Jadi sebenarnya banyak mendapat pengalaman sangat luar biasa di sana. Sebenarnya ide pembentukan SPIK itu Sekolah Ekonomi Kreatif gitu. Itu tempatnya di Banjargekeran, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Bu Natali, kami berharap bisa berkunjung ke sana. Iya, mudah-mudahan ya Ibu ya, ketika nanti pandemi sudah sedikit melandai, kita bisa bertemu langsung, berbicara bagaimana kondisi sebenarnya yang ada di lapangan begitu Bu. Iya. Karena juga di sana dikembangkan desa wisata berbasis komunitas. Jadi idenya dari komunitas perempuan-perempuan kita di sana yang ramah anak, Bu Natali. Jadi nanti ada penginapan kita, jadi live-in di rumah-rumah masyarakat begitu. Jadi ada sekolah, ada live-in di masyarakat nanti bagi para pesertanya dan narasumber-narasumber yang kita undang dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri begitu. Jadi sebenarnya ide itu lahir dari sana, sekolah SPIK itu, di mana kemudian SPIK ini yang kita juga bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Amerika Perwakilan Surabaya itu bertujuan untuk on job do training, sehingga mereka dapat mendukung pengacara, jadi pengacara LBH Bali Women Crisis Center dan rekan-rekan paralegal dalam proses litigasi maupun non litigasi. Artinya itu berperkara di proses persidangan ataukah di luar persidangan, seperti misalkan yang saya tadi bilang pendampingan hukum, kemudian dokumentasi kasus maupun kerja-kerja kita, kemudian melakukan wawancara dan konsultasi, bahkan advokasi kebijakan juga, dan lokakarya seperti itu. Jadi itu tujuan seperti itu. Banyak sekali kegiatannya ya Bu Buda ya. Bu Enji, bentuk dukungan seperti apa di lapangan yang diberikan oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat? Ini posisinya di Surabaya loh sebenarnya Bu Enji ya. Tapi kegiatan ini mendukung kegiatan yang ada di Bali begitu. Dukungannya seperti apa nih Bu Enji? Ya, karena di konjen Amerika Serikat di Surabaya kami tanggung jawab Timur, Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Jadi melingkupi wilayah mana saja itu Bu Enji? Ya, dan kami tahu hak perempuan adalah hak asasi manusia ya. Betul. Jadi waktu kami pikir tentang bagaimana bisa dukung itu, karena kami punya banyak program untuk memperkuat hubungan bilateral dan pertukaran dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Setiap tahun kantor alumni memiliki program kompetisi dana hibah, dan kantor kami menominasikan program-program dari Indonesia Timur yang kami anggap selaras dengan tujuan kami, yaitu memperkuat hubungan, memperkuat kebijakan yang penting, dan mengubah kehidupan seperti hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, dan mengusahakan dukungan dari kantor alumni tersebut. Jadi kebetulan Ibu Buda sebagai alumni program pertukaran International Visitor Leadership Program berkesempatan mengirimkan proposal dan mendapatkan pendanaan juga ya Bu ya. Oke Bu Enji, berarti melewati kajian atau ada syarat-syarat khusus tidak Bu? Akhirnya ada lembaga-lembaga seperti lembaganya Bu Buda nih, akhirnya mendapat bantuan nih dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Maaf, bisa ulangi lagi. Adakah kajian khusus atau syarat-syarat khusus sampai akhirnya seperti lembaga yang dimiliki oleh Ibu Buda ini mendapat dukungan begitu dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang ada di Surabaya begitu? Kalau tadi kan Bu Enji menyampaikan bahwa ini memadai untuk wilayah Indonesia Timur begitu ya Bu ya? Ya, ada banyak program seperti itu ya.
dan di Bali, di Nusa Tenggara Sulawesi, semua ya. Dan ada kriteria khusus begitu Bu Angie? Kriteria tergantung karena ada program-program yang berbeda. Ada program untuk pertukaran, tapi ada berbeda. Ada di universitas, ada untuk orang yang profesional. Jadi tergantung apa yang lebih baik adalah ikut kami di sosmed US Konjen SBY karena ada semua informasi. Kalau ada program, kalau ada speaker, kalau ada semua, bisa cek social media dan website juga untuk semua, termasuk pendayaan juga. Oke, berarti memang ada kriteria khusus yang akhirnya dinilai oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat begitu ya, yang bisa membuat bahwa ini memang lembaga bantuan hukum yang bisa diakomodir dan juga dibantu secara pendanaan dan kegiatan-kegiatannya begitu Bu Angie. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Angie dan Bu Buddha. Ini di segmen awal. Terima kasih penjelasannya. Nanti di segmen selanjutnya saya juga mau tanyakan potensi kolaborasi seperti apa antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait upaya kesetaraan gender ke Bu Angie dan juga ke Bu Buddha. Nanti tantangannya seperti apa nih di lapangan ya Bu Buddha ya, terkait dengan sekolah paralegal anti kekerasan dan juga ada sekolah ramah anak juga tadi ya Bu Buddha ya. Iya, nanti kita jeda dulu, kita kembali setelah yang satu ini. Lintas Denpasar Siang Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Inspirasi. Dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa bila rindu ini masih milikmu. Ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggumu. Aku bertanya, bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggu. Dalam hatiku menunggu, dalam lelahku menunggu. Aku masih menunggu bila rindu ini masih milikmu. Ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggu. Aku menunggu. Dalam hatiku menunggu, dalam lelahku menunggu. Saya Gumtini Gorda, Direktur Eksekutif GTS Institute dan Kepala Pusat Studi Undiknas.
Apakah kemerdekaan sudah ada pada diri kita? Ada 5 poin tentang kemerdekaan dari bangsa ini. Yang pertama, puncak perjuangan. Kemerdekaan bangsa Indonesia bebas dari penjajahan, sebuah revolusi baru dimulai, berkah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, saat ini kita sedang dijajah oleh pandemi COVID-19. Dengan kita melaksanakan protokol kesehatan, artinya kita memerdekakan diri kita dari situasi saat ini. Jadi merdekakan diri kita dengan taat dan patuh melaksanakan protokol kesehatan. Merdeka. Saya dengan Lydia Lavin, saya seorang personal mentor, corporate trainer, dan juga seorang business coach khusus untuk perempuan. Arti hari kemerdekaan buat saya adalah merdeka itu artinya bebas. Jadi sebagai perempuan, mengharapkan di hari kemerdekaan ini perempuan bisa bebas menjadi diri sendiri, perempuan bisa bebas menentukan kehidupannya sendiri, perempuan bisa bebas berekspresi, perempuan bisa bebas mendapatkan pendidikan yang layak dan juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan lelaki. Makasih. Saya Anak Agung Madayangga Hartayana, Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Bali. Makna kemerdekaan menurut saya adalah kebebasan, di mana kebebasan adalah hak segala umat manusia. Kanal Inspirasi. Iya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di sesi dialog pengarus utamaan gender. Kita masih membahas tentang perluasan akses bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui paralegal. Bersama narasumber kita di ujung telepon ada Direktur LBH Bali Women Crisis Center, Ibu Ninengah Budawati, dan juga Ibu Enji, Public Affairs Officer Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya. Bu Enji dan Bu Buda masih bersama kami di ujung telepon ya. Ya. Oke, kita juga undang pendengar yang ingin berinteraksi bersama kita walaupun tidak bisa melalui line telepon, bisa melalui WhatsApp di 089 678 123 830. Juga bisa menyampaikan komentarnya melalui kanal YouTube RRI Denpasar, live chat ya di kanal YouTube RRI Denpasar. Sudah ada beberapa yang masuk, ini lebih mengatensi dan mengapresiasi dari US Konsulat Jenderal Surabaya. Thank you RRI Denpasar, you're welcome. Terima kasih juga sudah memberikan atensinya. Kemudian dari Paulo Rosario di Ornei, thank you RRI Denpasar. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ini pasti teman-temannya Bu Enji nih. Bu Enji, saya mau ke Bu Enji lagi. Ibu, kolaborasi seperti apa kira-kira yang akan terus dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat tentunya dalam upaya kesetaraan gender, juga pastinya untuk pengentasan kasus-kasus kekerasan ya terhadap perempuan di Indonesia, Ibu? Ya, ada banyak program dari Amerika Serikat yang sedikit lebih regional. Ada YSEALI, Young Southeast Asian Leaders Initiative, seperti dengan Bu Buda untuk berdiskusi isu itu. Untuk ada program seperti itu. Kami punya program tentang Women in Science-nya, khususnya di bidang virtual dan augmented reality. Kami berdiskusi isu seperti itu dengan podcast kami namanya Curious. Saya berdiskusi dengan orang-orang dari konsulat tentang isu perempuan, dan akan berdiskusi dengan Bu Buda juga di masa depannya. Ada series itu yang feature Bu Buda juga. Tapi apa yang penting adalah kami ada kemitraan dengan partner-partner di Indonesia, karena kami tahu hak perempuan adalah hak asasi manusia. Jadi kalau kami berdiskusi, kalau kami understand, bisa pikir dan kerjasama untuk apa yang penting. Jadi ini lebih penting adalah partnershipnya. Partnershipnya. Kalau Bu Enji sendiri melihat bagaimana tentang kekerasan perempuan dan anak di Indonesia sejauh ini, Ibu? Ya, dengan Bu Buda, saya pergi ke Bali bulan Maret, saya pikir, dan saya punya kesempatan untuk
langsung lihat program LBH dan wow, luar biasa bagaimana masalah di Indonesia dan understand bagaimana bisa mengatasi masalah karena tidak ada cukup orang yang bisa menjelaskan itu, bisa membantu perempuan yang korban. Jadi dengan program seperti itu bisa like bring it to the public light. Harus ada perpanjangan tangan begitu ya Bu ya, yang membantu para korban, karena memang kalau bisa dikatakan memang para korban ini tidak, yang disampaikan Bu Bude juga di awal, tidak berani speak up begitu ya Bu Bude ya. Kalau kegiatan yang dikunjungi oleh Bu Enji pada Maret 2021 lalu, mungkin Bu Bude bisa cerita sedikit nih sampai akhirnya Bu Enji merasa perlu atensi khusus begitu ya, bisa membantu teman-teman di LBH Bali Women Crisis Center ini Bu Bude. Iya, di bulan Maret sangat bersyukur bisa dikunjungi oleh Bu Enji. Langsung ke sekolah kami di Kekeran itu. Sebenarnya itu adalah rentetan program SPIK tersebut. Jadi ada program public hearing waktu itu. Public hearing ya? Iya, public hearing, di mana itu adalah program dengar pendapat, jadi membahas isu-isu kekerasan berbasis perempuan dan anak di Bali. Itu diikuti oleh seluruh stakeholder di Bali. Keynote speakernya adalah Ibu Wakil Gubernur pada saat itu, langsung juga terjun ke lapangan sebagai ketua Puspa Provinsi Bali, yaitu forum perempuan untuk kesejahteraan perempuan dan anak pada saat itu, di mana kemudian kami juga ingin dengar sebenarnya tanggapan-tanggapan seluruh teman-teman jaringan, seluruh stakeholder di Bali, bagaimana sebenarnya paralegal kami yang telah tersebar di Bali, apakah kemudian kerja-kerjanya bisa memang berdampak baik kepada masyarakat, apakah kemudian masukan yang kami harapkan bisa memberikan kontribusi lagi kepada paralegal lagi, apa-apa yang perlu diperhatikan lagi, dan dievaluasi juga ya Bu ya, sikap empatinya, ataukah kemudian ada hal-hal lain lah yang kami butuhkan, meminta pendapat, saran dan masukan dari para stakeholder pada saat itu. Tanggapan dari para stakeholder seperti apa Ibu Bude pada dengar pendapat pada saat itu? Memang kalau di Bali kan lebih kepada mereka memang memberikan kami tanggapan-tanggapan terkait dengan bagaimana mekanisme penanganan kasus yang baik dan mendekati perasaan masyarakat di Bali, karena kita lebih sebenarnya mengedepankan sisi hukum adatnya. Betul. Itu jadi paralegal sebenarnya kalau di Bali spesifiknya beda dengan kemudian pendekatan paralegal di luar Bali. Wilayah lain ya. Memang lebih harus memahami sekali tentang isu-isu kekerasan berbasis adat, budaya dan agama begitu. Ini menjadi tantangan tersendiri tidak Ibu ketika dengan sangat tegas bahwa tidak ada satu agama, budaya dan adat pun yang kemudian menjadi cikal bakal akhirnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi sebenarnya adalah pemahaman tafsir-tafsir oknum-oknum yang mengatakan bahwa adat, budaya dan agama lah yang melahirkan kekerasan berbasis perempuan dan anak, seperti itu. Ada mindset seperti itu Bu Bude? Iya. Di banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan kami bahkan di seluruh Indonesia begitu, apakah kemudian adat, budaya dan agama yang sebenarnya budaya patriarki itu ya berbasis perempuan dan anak begitu, Natali pertanyaannya. Kemudian kami pada tahun berapa itu, di sekitar tahun 2010 ya, kalau tidak salah tuh kami lupa, kami kemudian di seluruh Indonesia membuat namanya komunitas yang mengkaji tafsir-tafsir adat, budaya dan agama, apakah benar melahirkan sebenarnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ternyata identifikasi kami tidak ada satupun adat dan budaya dan agama yang melahirkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi tafsir itu. Tafsir. Dan ini edukasi kepada masyarakat agar tafsir ini tidak salah begitu diterjemahkan, seperti apa Bu Bude?
benar. Semisal bahasanya adalah di Bali ada bahasa suputra lah yang bisa mengantarkan roh leluhur ke alam sorga kan begitu. Sebenarnya bahasa suputra itu kalau kita maknai kan su itu baik, putra kan anak. Betul. Jadi anak yang baik bukan jika kita memiliki anak laki-laki. Gitu. Bukan diterjemahkan per kata begitu ya Bu Buda ya. Seperti itu misalkan. Gitu. Jadi ini edukasi, sosialisasi untuk masyarakat ini terus dilakukan Bu Buda. Iya. Jadi begini, kami memang lembaga bantuan hukum, tidak hanya kemudian terkait dengan advokasi pendampingan kasus, advokasi kebijakan untuk perempuan dan anak, kemudian juga melakukan sosialisasi hukum, seperti itu, melakukan tindakan-tindakan preventif, penanganan kasus. Tapi kami juga kemudian melakukan upaya pemberdayaan ekonomi Natali. Jadi juga itu merupakan pencegahan juga menurut kami dampak-dampak kekerasan terutama yang berbasis ekonomi. Sampai saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk para legal Bu Buda terkait mindset dari masyarakat juga, adat budaya yang masih dalam tanda kutip patriarki yang menguasai kehidupan begitu Bu. Kalau dari teman-teman sih kita berdiskusi sering memang lebih kepada bagaimana perempuan di Bali belum berani bersuara, satu. Kemudian juga yang terpenting adalah jika kemudian perempuan di Bali tidak didukung oleh keluarga asalnya Ibu Natali, itu berat sekali. Jadi jika perempuan menjadi korban tetapi di mana kemudian didukung oleh keluarga asalnya, itu adalah poin yang penting bagi kami pengacara di LBH Bali Women Crisis Center maupun para legal kami. Jadi hambatan terpenting dalam hal kita menangani kasus di Bali tidak murni kita melakukan penanganan kepada korban sendiri, tapi bagaimana kemudian melakukan juga edukasi pendekatan yang lebih berat itu kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Iya, ini betul, karena memang kalau hanya berbicara kepada korban langsung begitu ya Bu ya, tetapi bagaimana mengedukasi masyarakat terkait mindset tadi agar tidak salah persepsi begitu ya Bu ya. Ini menjadi tugas besar sebenarnya dari teman-teman LBH Bali Women Crisis Center. Baik, Ibu-ibu narasumber, nanti kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya, dan kita juga masih undang pendengar apabila ingin menyampaikan komentar maupun tanggapannya melalui WhatsApp di 089678123830, juga di live chat kanal YouTube RRI Denpasar. Bu Enji dan Bu Buda, kita rehat dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. 88,8 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Denpasar. Kau datang, mengapa terlambat saat aku baru jadi dengannya.
cepat dari sisiku. Berakhir hanya karena keadaanku. Kau datang, mengapa terlambat? Aku Rakanata dari Forum Genre Provinsi Bali. Mari saling bahu-membahu untuk membangun bangsa kita tercinta. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Saya Gungintan dari LSM Bali Sruti. Menurut saya, merdeka itu bebas mendapatkan hak dan menentukan pilihan sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain. Kita bisa bebas untuk menentukan cita-cita kita tanpa adanya paksaan dari pun pihak-pihak lainnya, tetapi harus disertai pembuktian berupa disiplin dan kerja keras untuk mencapai cita-cita tersebut. Saya, Anak Agung Budi Utama Indra Prayoga, selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Kelungkung. Saya mengajak anak muda semuanya untuk bahu-membahu, saling bergandengan tangan, saling mengkritisi dengan memberikan solusi terhadap pemerintah, dan kita bisa membuktikan bahwasannya anak muda itu bisa berkarya, dan anak muda bisa membantu pemerintah dalam memajukan daerahnya, bisa memajukan tanah kelahirannya, dan juga di masa pandemi ini dengan tetap kita berusaha dan mawas diri, dan tetap kita bahu-membahu, niscaya kita bisa merdeka dan terlepas dari pandemi COVID-19. Saya Anak Agung Mia Intentilia dari GTS Institut Bali dan Pusat Studi Undiknas. Memaknai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, pemuda bisa melakukan dua hal, yaitu beradaptasi dan berkontribusi. Sebagai generasi muda, mari kita beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi di masa pandemi. Anak muda juga perlu berkontribusi aktif dalam berbagai bidang, baik akademis maupun non-akademis, untuk mewujudkan Indonesia maju. Kontribusi aktif yang dilakukan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, dan budaya bangsa. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Pemuda berprestasi, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Lintas Denpasar Siang, Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Inspirasi, yang juga menyaksikan siaran siang hari ini melalui kanal YouTube RRI Denpasar. Juga terima kasih Bu Ninengah Budawati, Direktur LBH Bali Women Crisis Center, dan juga Ibu Angie, Public Affairs Officer Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, masih bersama saya ya di ujung telepon. Ya. Oke. Ini ada respon dari pendengar kita, Bu Buda dan Bu Angie, dari Rio di Dalung. Halo, saya lagi dengar dialog dan mau bertanya ke BWCC, katanya. Bagaimana rencana pengembangan SPIK ke depan, dan apakah ada program-program lain di masa depan? Suksema. Ibu Buda mungkin bisa menjelaskan nih. Iya. Oke. Bu, yang pertama memang kami harapkan untuk program selanjutnya dan berjalan lancar begitu. Sebenarnya memang kegelisahan di kami terkait dengan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, terutama untuk kekerasan seksual. Bu Buda, maaf, sedikit terputus-putus ini suaranya, Ibu. Halo? Iya, Bu Buda, sedikit terputus-putus suara Bu Buda di kami monitor. Apakah? Iya, silakan sekarang. Sudah. Okay. Oh, masih terputus-putus juga nih Bu Buda ternyata, Ibu. Mungkin bisa beralih dulu posisinya nih, bisa mencari posisi yang lebih baik. Cari posisi. Oke, ya. Ini sudah lebih jelas nih sekarang. Halo. Kami, halo. Iya, silakan. Terutama penanganan kasus untuk kekerasan seksual, harapan ada mekanisme pilihan bersama. Bisa diulangi, Bu Buda? Iya. Ada? Bu Natali, apakah sudah jelas? Oke, sekarang silakan, Ibu. Iya. Kami sangat gelisah terkait dengan penanganan kasus, terutama kasus kekerasan seksual ya, di mana kemudian korbannya adalah perempuan, terutama juga anak.
kami ingin melakukan kerja bersama begitu, pelatihan bersama dengan para jurnalis, di mana dalam mekanisme pemberitaan begitu kami punya pemahaman yang sama bagaimana kemudian melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dimuat di media, sebuah pemberitaan itu menjadi juga kunci utama kita untuk tetap dihindari seperti itu. Jadi bisa harapan ke depan akan ada pelatihan bersama dengan para jurnalis begitu ya Bu ya. Oke, ini sudah coba diupayakan Bu agar kerjasama itu juga bisa nantinya benar-benar tercapai begitu. Iya, kami sudah melakukan upaya itu dengan APWLD. Nanti memang akan ada program seperti itu. Jadi ada 6 provinsi semoga berjalan lancar. Itu termasuk NTB, Bali, NTT, juga sampai ke Papua bergabung nanti dengan kami di LBH Bali Women Crisis Center. Pada puncak acaranya kami akan melakukan sharing bersama di sekolah kami di Kekeran. Tapi memang karena masa pandemi, program-program sebelumnya itu dilaksanakan pembelajaran secara online. Tapi nanti kami memang akan melakukan tatap muka bersama itu ending di akhir acara di Kubu Bali Women Crisis Center nanti di sekolah kami. Kami juga sudah melakukan pendekatan dengan Ibu Enji, semoga berjalan lancar. Nah, ini dia yang saya mau tanyakan. Ya, pendekatan karena seperti apa nih? Kami. Sudah disampaikan tadi Bu Enji, yang disampaikan Bu Buda. Responnya Bu Enji? Terima kasih Bu. Ini kebutuhan mendesak bagi kami. Kebutuhan mendesak nih, mumpung di udara jadi didengar banyak orang ya, jadi bisa dilihat nih nanti progresnya seperti apa begitu Bu Enji? Iya. Ini menarik karena dengan program dulu dengan speaker kami punya lebih banyak gagasan bagaimana bisa ikut program itu dari sudut pandang yang berbeda ya. Dan penting karena ini kebijakan yang penting untuk Amerika Serikat. Sebenarnya pemerintah kami, Presiden Biden, mempelopori upaya baru untuk mencegah dan merespons segala bentuk kekerasan berbasis gender. Dan menarik sekali khususnya karena di bulan saya pikir Maret, ada rencana aksi nasional Amerika Serikat yang pertama untuk kekerasan berbasis gender dan strategi global. Jadi ini penting untuk pemerintah Amerika Serikat untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Jadi waktu saya dan Bu Buda berbicara bagaimana bisa ikut program untuk continuenya, penting sekali adalah perspektif berbeda karena harus berdiskusi, harus lapor, harus semua perspektif untuk menjadi sedikit lebih jelas masalah itu untuk mengatasi masalah itu. Ini sangat penting untuk kami. Jadi kedua belah pihak ya Bu ya. Kemitraan ini yang positif ya. Dan komunikasi terus dijalin Bu Enji ya. Baik, singkat saja masing-masing narasumber karena kita masih ada waktu 2 menit ke depan, Bu Buda dan Bu Enji, closing statement untuk sesi dialog kita siang hari ini dan juga menyampaikan kepada masyarakat terkait perluasan akses bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui paralegal. Bu Buda, silakan Bu Buda dulu. Iya. Apapun yang kami mencoba untuk lakukan gitu untuk pemberdayaan perempuan, untuk penanganan kasus terutama yang berbasis perempuan dan anak, terutama yang kami sudah kolaborasikan dengan Konsulat Jenderal Amerika Perwakilan Surabaya, kami berharap bisa ada dampak positifnya, bisa berjalan lancar dan kemudian membantulah sedikit korban-korban kekerasan perempuan dan anak di Bali, dan kemudian bahu-membahu membantu kami untuk juga kerja-kerja kami ke depan, terutama teman-teman masyarakat di Bali, dan juga harapan kami perempuan di Bali mau bersuara untuk menyuarakan
kekerasan itu penting karena untuk mencegah juga kekerasan berkelanjutan. Iya, jangan takut untuk speak up begitu ya, Bu Buda ya. Bu Angie, silakan closing statementnya Ibu. Ya, terima kasih banyak karena isu ini penting sekali dan ini program ini untuk menunjukkan masalah, untuk menunjukkan hak perempuan adalah hak asasi manusia. Kami bangga bisa mendukung program Bu Buda dan terima kasih juga atas RRI untuk program itu supaya bisa berdiskusi sedikit, bisa berbagi dengan lebih banyak orang. Ini penting untuk menjelaskan bagaimana dan mengedukasi ya Ibu. Ya, mengedukasikan dan karena kemitraan dengan Konjen Amerika Serikat dan Bu Buda dan mitra lagi penting sekali untuk isu seperti itu. Baik, ya, terima kasih Bu Angie untuk paparannya di siang hari ini dan terima kasih untuk yang sudah bergabung juga di live chat. Ada US Consulate General Surabaya, ada Paulo Rosario di Ornei, ada Yogi, ada juga LBH Bali Women Crisis Center, Bu Ninengah Budawati, Direktur LBH Bali Women Crisis Center, dan juga Ibu Angie, Public Affairs Officer Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya. Terima kasih sudah berbagi informasi terkait perluasan akses bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui paralegal. Jangan takut untuk speak up begitu ya Bu Buda ya, dan semoga juga program Speak ini, Sekolah Paralegal Anti Kekerasan, ini bisa berjalan dengan lancar dengan bantuan juga dari Bu Angie dan teman-teman di Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang ada di Surabaya. Terima kasih ibu-ibu narasumber yang hebat siang hari ini. Ya, terima kasih Bu Natali. Iya, tetap sehat ibu-ibu. Ini Bu Angie, sampai jumpa. Tetap sehat Bu Angie dan Bu Buda, selamat siang. Iya, terima kasih. Baik. Iya, pendengar, itu tadi diskusi saya Natalia Meka bersama dengan Direktur LBH Bali Women Crisis Center, Ibu Ninengah Budawati, dan juga Ibu Angie Mazur, Public Affairs Officer Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya. Dan semoga bermanfaat untuk Anda. Ini juga menjadi akhir kebersamaan saya, Natalia Meka, menemani Anda di hari ini, Kamis 19 Agustus 2021. Selepas ini umat Hindu dimanapun berada bisa mengambil waktu hening sejenak untuk haturkan puja Tri Sandia, dan pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI, Suara Identitas Keindonesiaan, untuk ikuti dinamika olahraga Pro 3. Selepas dinamika olahraga Anda akan ditemani rekan saya Agus Subagio dalam sesi Lintas Denpasar siang hingga Lintas Denpasar sore pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan pastinya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Natalia Meka pamit, selamat siang, sampai jumpa. 88,8 FM